Mungkin boleh ditanggapi ya, satu-satu saya ingin dengar dari Anda masing-masing insight-nya. Seperti apa sih target pertumbuhan ekonomi di 8% ini masuk kategori yang masih make sense, realistis kah untuk saat ini? Bu Ani, dari Anda? Baik, Mbak Maria. Pertama, yang disampaikan Pak Prabowo pada Qatar Economic Forum ya akan mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dalam 2-3 tahun. Menurut saya ini harus kita sambut dengan baik ya, optimisme ini. Pertama karena justifikasi. Pertama ya, karena memang kita harus tumbuh minimal 7% ke atas. 8% itu menjadi baik karena kita punya rencana Indonesia Emas 2045. Dan itu harus menaikkan income per kapita yang relatif tinggi. Kedua, kita juga perlu pertumbuhan ekonomi di atas 7% karena kita harus keluar dari yang disebut dengan middle income trap atau perangkap income kelas menengah. Kemudian kita juga perlu alasan ketiga kenapa justifikasi, dan saya sambut baik apa yang disampaikan Pak Prabowo, bahwa kita harus mengkompensasi dari economic growth kita yang sempat turun pada saat COVID, yaitu 2020 kita minus 2,07% dan 2021 kita hanya tumbuh 3,7%. Jadi ini harus dikompensasi supaya kita kembali ke petnya. Kemudian yang keempat, yang paling utama menurut saya, pertumbuhan 7% itu menjadi penting dan harus karena kita perlu penciptaan lapangan kerja kaitannya dengan bonus demografi kita yang sampai 2035. Jadi fundamental ini memang harus dilakukan, even ada eksternal faktor, pengaruh dari domestik dan lain sebagainya, tetapi sesuatu yang menurut saya memang harus kita lakukan dengan tentunya dengan effort ya, effortnya pasti akan relatif banyak begitu karena kita juga lihat pertumbuhan kita belakangan ini kan di sekitar 5%. Baik Bu Ani, jadi pertumbuhan itu memang harus begitu ya, di 7% itu bahkan minimal ya. Kalau dari Anda insight-nya Pak David? Ya, kita semua di dunia negara-negara ingin pertumbuhan tinggi tentunya ya. Tapi memang banyak tantangan, kendala, dan juga kondisi geopolitik, kondisi domestik sendiri ya kita harus lihat juga ya. Jadi kalau dengan skenario bisnis as usual tentu saja tidak bisa kita mengarah ke 8%. Jadi perlu ada reformasi menyeluruh ya agar pertumbuhan ekonomi kita itu bisa memanfaatkan untapped potensial nih, banyak kan yang yang sebenarnya potensi pertumbuhan yang belum tergarap optimal ya. Dan salah satunya saya pikir perlu juga pengembangan dari sisi memang beberapa sektor ya yang bisa menjadi penggerak pertumbuhan. Tadi saya sependapat dengan Bu Ani ya. Jadi setiap tahun itu ada 1,6 juta tenaga kerja kurang lebih ya yang tidak terserap oleh sektor formal. Jadi ini beralih banyak ke sektor informal. Dan tentu saja ini kurang optimal buat pertumbuhan ekonomi kita ya kalau semua tenaga kerja kita mengarah ke sana. Jadi perlu ada langkah-langkah konkret ya kelihatannya ke depan bagaimana supaya pertumbuhan kita bisa mengarah ke 8%. Ya kita sebenarnya ya tidak hanya bisa membatasi 8%. Negara-negara lain, Korea, Jepang, China juga ketika dia dalam masa demografik dividennya itu bahkan bisa tumbuh double digit sebenarnya. Dan kita sebenarnya sekarang posisinya kan dalam posisi tahun-tahun atau periode di mana kita mengalami demographic dividend, dan ini peluangnya window of opportunity-nya semakin sempit sebenarnya ya. Jadi memang perlu langkah-langkah yang lebih transformatif dan juga breakthrough tertentu supaya bisa mengarah ke sana, Mbak Maria. Ya, baik Pak David, ini kita mengetahui memang tadi Pak David menjelaskan butuh reformasi secara besar-besaran agar bisa mengejar 8%. Saya ingin mendengarkan dari Bu Ani. Bu Ani tadi bilang kita harus menyambut agar bisa mencapai Indonesia Emas. Bagaimana langkah-langkah konkret menurut Bu Ani sendiri? Baik Mas Rian, jadi pertama kali memang kita perlu lihat reform ya, structural reform. Structural reform itu pertama kita harus streamline ya peraturan perundangan kita. Peraturan terutama pada tingkat implikasinya, karena ini kemudian bicara mengenai efisiensi, kemudian peningkatan produktivitas, kemudian juga dari sisi biaya menjadi lebih murah. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kita harus punya nih fondasi mengenai good and clean governance, karena good and clean governance itu
itu pasti basisnya adalah koordinasi antara kementerian, lembaga, masyarakat, swasta itu harus menjadi lebih baik. Kenapa? Karena di sini nanti akan terjadi apa yang kita sebut efisiensi, efektivitas, waste, kehilangan kita atau yang kita sebut kebocoran kita ini bisa kita tekan. Dan satu yang paling penting ketika good and clean governance ini kita dapatkan, maka kita punya trust. Ketika masyarakat ada trust, maka kita bisa dorong ekonomi tumbuh lebih baik. Kemudian yang ketiga, ini paling menarik nih sebetulnya dari catatan BPS. Kita ini mengalami apa yang disebut dengan situasi pertumbuhan dari industri kita ini mengalami penurunan share-nya terhadap GDP. Saya beri contoh saja, 2002 itu share industri manufaktur Indonesia terhadap GDP 32%. Di 2022 tinggal 18,3% GDP. Oke, mari kita compare note dengan Korea Selatan di Singapura ketika mereka maju, berubah dari menjadi negara maju. Korea Selatan itu di 1996 share dari industri manufakturnya 24,7%. Singapura di 26,6% pada tahun 1991. Jadi pertama kita harus mitigasi ini apa yang bisa mendorong industri manufaktur kita. Karena industri manufaktur itu punya karakteristik mereka adalah juga labor intensif. Walaupun teknologi dan digital itu bisa mengefisienkan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua mungkin yang juga paling penting adalah human capital development. Karena human capital development itu adalah kunci dari kita teknologi, penggunaan teknologi lebih maju, dan nanti kita bicara mengenai digitalisasi itu penting sekali human capital development. Dan mungkin perlu disimak nanti bagaimana data BPS yang mengatakan bahwa ternyata pengangguran ini di anak-anak muda ini relatif besar dan ini hubungannya dengan kapasitas human-nya mereka dari sisi pengetahuan, pendidikan, keterampilan, dan lain sebagainya. Jadi itu Mbak, dan yang paling penting juga drivers dari pertumbuhan ekonomi kita itu sebetulnya belakangan ini kan dari consumption ya, consumption masyarakat, kemudian dari investasi, dan kemudian dari net ekspor. Kita lihat bahwa ekspor kita ini pertumbuhannya turun cukup luar biasa ya. Pertumbuhan ekspor kita ini sekarang tinggal mungkin 1,3% dibandingkan pertumbuhan ekspor kita di tahun-tahun lalu itu di antara 16%. Jadi ini yang harus kita mitigasi, bagaimana ekspor kita yang sekarang hanya tumbuh 1,3% versus tahun lalu antara 16 sampai 18% bisa kita dorong kembali, dan tidak boleh tergantung pada komoditas karena komoditas ini volatile. Jadi ekspornya ini harus dibasiskan kembali kepada industri yang bisa mengolah tadi komoditas sehingga nilai tambahnya bisa di domestik. Kemudian impornya juga perlu dimitigasi, dan yang terakhir investment Mbak, karena investment ini 29,7% share-nya ya terhadap economic growth kita. Sementara kita tahu bahwa investment hari-hari ini dihadapkan oleh suku bunga tinggi. Jadi efisiensi, teknologi, kemudian kemudahan mengenai prosedur dan lain sebagainya menjadi kunci untuk dorong investasi. Ya, baik. Jawaban yang menarik Bu Ani. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada Pak David. Tadi kan sempat menjelaskan mengenai para pekerja formal dan juga informal ini turut berpengaruh juga menjadi sentimen bagaimana kita mengejar 8% ekonomi Indonesia. Tapi mengenai kualitas dari SDM ini sebenarnya seperti apa? Tak hanya kualitas dari SDM, infrastruktur, mungkin bisa dijabarkan tantangannya apa, Pak David? Ya ini tantangan kita ya, dari sisi kualitas SDM tadi Mbak Ani juga sudah menceritakan kan kita perlu investasi ya. Karena kalau mau ke arah 8% lebih, 29% porsi dari PDB itu kurang, harus ke arah 40%. Ya ini kita berkaca juga dari pengalaman-pengalaman negara yang sudah menjadi negara maju, bisa dibilang tanda kutip sekarang ya. Jadi memang posisinya sekarang kita masih mengalami mismatch lah, dalam artian struktur dan kompetensi tenaga kerja Indonesia itu antara kebutuhan industri dan ketersediaannya masih mismatch ya. Dan ini perlu diperbaiki tentunya ya, peran pemerintah tentunya bisa via fiskal misalnya ya untuk mengatasi masalah SDM tersebut. Jadi terutama dalam hal peningkatan kualitas ya, kualitas pendidikan, penetrasi pendidikan dan seterusnya. Karena kalau saya perhatikan memang ini salah satu kendala ya, masalah skill SDM kita ya. Kita perhatikan
apa namanya, banyak perusahaan-perusahaan besar ya yang menjadi core dalam satu ekosistem itu ingin masuk ke satu negara, salah satu yang dia cari itu adalah ketersediaan human capital-nya. Nah, contoh saja misalnya yang baru-baru ini masuk ya. Ini kan ada Tim Cook masuk kemarin ngobrol dengan petinggi-petinggi di Indonesia termasuk presiden ya. Tapi memang kalau dilihat dari size-nya kecil sekali yang mereka ingin invest gitu ya. Jadi kalau dibandingkan Singapura, Vietnam ya itu size-nya bisa million dollar, billion dollar, bahkan kalau untuk Vietnam itu lebih dari 16 billion dollar. Nah, tapi apa yang dilakukan Apple itu dia coba bangun dulu human capital-nya. Apple Developer Academy mereka bikin ya, ya di Indonesia, dan ini sebenarnya syarat perlu kalau kita mau membangun atau ada investasi lebih besar dari sekarang, kita harus bangun dulu human capital-nya. Ketersediaan human capital sangat penting. Ya,